Peti emas. Di tanah Jazirah Arab, ada seorang anak kecil bernama Ahmed. Ahmed senang berbagi dan membantu orang lain. Pada suatu hari yang cerah, Ahmad melihat seorang musafir yang sedang kehausan lewat. Botol air minum musafir itu kosong. Ahmed dengan cepat menawarkan air minumnya kepada musafir itu. Musafir itu pun meminumnya dan tersenyum. Terima kasih, anak yang baik hati, katanya. Di lain waktu, Ahmed menemukan seekor kucing yang kelaparan di dekat rumahnya. Dia memberikan kucing itu beberapa makanannya sendiri. Kucing itu mendengkur dengan gembira dan mengelus-elus tangan Ahmed. Kebaikan Ahmed tidak berhenti sampai di situ. Dia berbagi mainan dengan anak-anak lain dan membantu tetangganya melakukan pekerjaan rumah. Orang-orang di desa menyebut Ahmed sebagai penolong kecil. Ahmed merasa senang bisa membuat orang lain bahagia. Demikianlah kisah bocah yang suka berbagi. Ahmed, di Arabia kuno, mengajarkan kita nilai indah dari berbagi dan membantu mereka yang membutuhkan. Teman dari dekat dan jauh. Di berbagai tempat, banyak anak yang senang berteman. Mereka berbagi ikatan khusus. Suatu hari, Obi bertemu dengan Kato. Obi berasal dari satu tempat, dan Kato dari tempat lain. Mereka tersenyum dan berkata, "Hai." Obi menunjukkan kepada Kato bagaimana cara bermain sebuah permainan. Kato pun mengajari Obi sesuatu yang menyenangkan. Mereka tertawa dan bermain bersama, bersenang-senang. Kemudian, Juma bergabung dengan mereka. Mereka membuat tempat khusus di bawah pohon besar. Mereka mengobrol dan berbagi cerita, mimpi, dan hal-hal baru yang mereka ketahui. Obi belajar sesuatu dari Kato, dan Kato dari Juma. Semua orang saling membantu satu sama lain. Ketika ada yang sedih, mereka menghiburnya. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, mereka bergandengan tangan. Persahabatan mereka mengajarkan bahwa dari manapun Anda berasal, Anda bisa berteman dan saling peduli satu sama lain. Jadi, kisah Obi, Kato, dan Juma mengajarkan kita tentang persahabatan, pembelajaran, dan saling membantu satu sama lain. Pelajaran bijak dari zaman es. Dahulu kala, di zaman es yang membeku, ada orang-orang yang tinggal di tanah yang dingin. Mereka memiliki bulu untuk menghangatkan diri dan berburu hewan untuk dimakan. Tapi terkadang, mereka serakah. Mereka memperebutkan makanan yang mereka temukan. Mereka tidak mau berbagi dan tidak peduli dengan yang lain. Suatu hari, mereka menemukan seekor domba yang besar. Semua orang bergegas untuk mendapatkan dagingnya. Seorang gadis kecil bernama Mia melihat sesuatu. Ia melihat sebuah keluarga dengan wajah kelaparan. Mereka sudah berhari-hari tidak makan. Mia merasa sedih. Ia berkata, "Tunggu, mari kita berbagi dengan keluarga yang kelaparan itu." Orang-orang berhenti dan melihat. Mereka melihat keluarga yang kelaparan itu juga. Mereka menyadari bahwa mereka serakah. Mereka mendapat pelajaran tentang berbagi dan peduli. Bersama-sama, mereka berbagi daging domba itu. Keluarga yang lapar itu tersenyum penuh syukur.
Sejak hari itu, orang-orang menjadi lebih bijaksana. Mereka tidak bertengkar karena berebut makanan. Mereka saling membantu satu sama lain. Jadi, kisah dari zaman es ini mengajarkan kita tentang nilai yang luar biasa dari berbagi dan peduli terhadap sesama. Sang Pangeran Cerah. Di sebuah kerajaan, ada seorang pangeran bernama Leo. Dia sering berpikir hal-hal buruk akan terjadi. Hal ini membuatnya sedih. Ayahnya, sang raja, ingin Leo bahagia. Suatu hari, mereka berjalan-jalan di taman kerajaan. Seekor burung menyanyikan lagu yang menyenangkan. Leo berkata, "Lagunya bagus, tapi mungkin akan turun hujan." Raja tersenyum dan berkata, Leo, mari kita nikmati saat-saat indah ini. seekor kupu-kupu berwarna-warni hinggap di tangan Leo. Raja berkata, Lihat, hal-hal baik akan muncul ketika kita melihat. Kemudian, pelangi muncul setelah hujan reda. Leo tampak kagum. Raja berkata, Bahkan setelah hujan, hal-hal baik tetap terjadi. Leo menyadari bahwa dia kehilangan kebahagiaan. Dia memutuskan untuk melihat sisi baiknya. Dia menceritakan kisah-kisah lucu dan membuat orang-orang tertawa. Istana menjadi tempat yang lebih bahagia. Kegembiraan Leo menyebar, membuat semua orang tersenyum. Maka, kisah Pangeran Leo yang menjadi optimis mengajarkan kita nilai yang luar biasa dalam menemukan hal yang baik dan menyebarkan kebahagiaan. Memimpikan samudera yang dalam. Pada tahun 2983, ada seorang anak kecil bernama Kwame. Kwame suka membayangkan hal-hal yang menakjubkan. Suatu hari, dia bermimpi menjelajahi bawah laut dengan kapal selam super. Dalam mimpinya, Kwame melihat ikan-ikan berwarna-warni dan paus-paus besar. Dia menemukan fosil-fosil tersembunyi dan pengetahuan yang penting bagi manusia. Namun, ketika terbangun, dia merasa sedih. Bagaimanapun juga, itu hanyalah mimpi. Kwame memutuskan untuk menggunakan mimpinya untuk membuat rencana. Dia ingin belajar dengan giat dan belajar banyak. Dia ingin mewujudkan mimpinya suatu hari nanti. Jadi, Kwame belajar di sekolah dengan penuh dedikasi. Dia membaca buku dan mengajukan pertanyaan. Dia belajar tentang lautan dan makhluk-makhluk luar biasa di dalamnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Kwame tumbuh dewasa. Dia menjadi ilmuwan yang tahu banyak tentang lautan. Suatu hari, dia membantu membuat kapal selam super sungguhan. Kwame bisa masuk ke dalam air, seperti mimpinya. Dia menemukan hal-hal yang menakjubkan, seperti dalam mimpinya. Dia menemukan fosil-fosil tersembunyi dan pengetahuan penting tentang masa lalu planet kita. Kwame sangat senang. Mimpinya menjadi kenyataan karena dia bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Jadi, kisah Kwame yang bermimpi menjelajahi samudera dalam mengajarkan kita tentang nilai yang luar biasa dari mempercayai mimpi kita dan bekerja keras untuk mewujudkannya.